kehidupan di bawah laut. Karena itulah, spesies lumba-lumba, paus, hiu langka, dan hewan lain berada di ambang kepunahan. Pemerintah di banyak negara setengah hati merogoh koceknya untuk memerangi pemburu ilegal. Jumlah pemburu harta karun meningkat di seluruh dunia. Dengan naik helikopter setinggi beberapa kilometer di atas laut, kamu akan melihat dasarnya dipenuhi kapal karam. Kapal perompak abad lampau, serta kapal modern yang dinyatakan hilang. Ratusan penyelam berenang ke dasar laut untuk menyelidiki kapal itu. Harta karun yang ditemukan bisa dijual seharga jutaan hingga miliaran rupiah. Bukan cuma kapal loh, mereka juga menemukan kota kuno yang tenggelam. Ilmuwan di seluruh dunia mulai menelitinya, mereka akan bisa menyingkap misteri Atlantis dan mencari tahu penyebab hilangnya pesawat di segitiga Bermuda. Jumlah bangkai kapal di seluruh dunia menurun drastis. Kalau ada kapal tenggelam, tim penyelamat segera tahu lalu menolongnya. Kapal selam yang sebelumnya digunakan sebagai kapal siluman rahasia juga semakin langka. Rahasia ini sudah tidak bisa ditutupi karena lautnya bening. Selain harta karun, kita juga melihat semua sampah dibuang ke laut. Miliaran ton plastik bertebaran, akibatnya laut jadi sangat tercemar oleh sampah beraneka rupa. Tentu saja, kehidupan laut semakin terpuruk. Kita tidak bisa menutup mata dari masalah ini dan akhirnya mengambil langkah untuk menyelamatkan lautan. Banyak negara melarang buang sampah ke laut. Pabrik daur ulang plastik juga dibangun di banyak kota. Semua es di laut menjadi bening dan perjalanan ke Arktik semakin naik daun. Terowongan es yang dingin sudah menyerupai pantulan cermin yang dimiringkan. Saking beningnya, kamu sampai tidak melihatnya. Es yang bening juga menyerap lebih banyak sinar matahari. Permukaan air jadi naik, tapi tak masalah karena air laut juga lebih cepat menguap. Sekian banyak uap mengembun menjadi awan peti raksasa, disusul hujan deras yang mengguyur selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Beberapa kota kebanjiran dan banyak negara menyatakannya sebagai kondisi darurat. Sebelumnya, es memantulkan sinar matahari dan mengirimnya kembali ke angkasa karena berwarna putih. Kemudian, bongkahan es segede gaban menyerap sinar matahari dan akibatnya kelebihan sinar ultraviolet. Lapisan atmosfer semakin rusak, setiap tahun radiasi matahari yang menembus bumi terus meningkat. Tanaman jadi terimbas dan penyakit semakin mewabah. Ini baru permulaan loh. Lautan mengandung banyak zat berukuran mikroskopis yang dibutuhkan organisme kecil agar tetap hidup. Misalnya, fitoplankton dan rumput laut. Organisme ini menjadi makanan hewan lain yang lebih besar, krill. Kehidupan di Antartika bergantung pada krill. Ikan, paus, dan penguin juga memangsanya. Kalau ketiganya tidak bisa Kalau air di seluruh lautan menjadi transparan, dunia ini akan berubah drastis dalam waktu yang lama. Beberapa tahun kemudian, manusia akan melihat ribuan makhluk laut baru. Bersamaan dengan itu, ratusan ribu spesies ikan dan mamalia akan punah. Siklus kehidupan di bumi akan terputus, dan kita akan menghadapi bencana alam serta kelaparan. Awalnya memang terasa menyenangkan, coba bayangkan kamu sedang naik kapal mewah di Samudra Atlantik. Tiba-tiba terdengar jeritan. Semua penumpang yang kaget berhamur ke tepi dek, lalu menyaksikan pemandangan langka. Kapal itu seolah sedang melayang tinggi di angkasa. Air di bawahnya benar-benar bening, kamu bisa melihat gunung berapi bawah laut, serta karang dengan berbagai pola dan warna. Dasar lautnya sedalam ratusan meter, dan kapalmu terlihat seperti melayang di atas tanah. Ikan-ikan yang seolah berterbangan di angkasa menyadarkanmu kalau kapalmu masih mengapung di permukaan air. Nah, kita baru menjamah 5% dari seluruh lautan. Hanya dalam setahun, persentasenya meningkat menjadi 70%. Para ilmuwan yang awalnya menggunakan teleskop canggih untuk meneliti ruang angkasa, kini mulai membidik ke dasar laut. Hewan laut luar biasa terus saja ditemukan. Kebanyakan terlihat menakutkan, ada gurita raksasa, kerang bening, ikan bergigi banyak, laba-laba laut, dan ubur-ubur pelangi. Seisi Palung Mariana bisa dieksplorasi. Kita pun bisa menyingkap misteri kraken, megalodon, atau monster laut lainnya. Bersantui ria di pantai juga semakin populer, hanya saja kamu perlu nyali yang lebih besar untuk berenang di laut. Semisal, kamu berlayar dengan kapal pesiar di laut lepas, lalu melompat ke air untuk menyegarkan diri.
Kamu jadi pusing saat menoleh jauh ke bawah sana, ada cumi-cumi segede gaban sedang berenang di kedalaman air. Meski cuma melihatnya dari jauh, kamu tetap saja merinding. Saat ada pesawat yang melintas di atas air, ketinggiannya seolah 2 kali lipatnya. Olahraga terjun payung di atas laut menjadi semakin populer. Parasut terjun payung diterbangkan pada ketinggian rata-rata 3.000 meter. Tapi kalau dari atas laut, kamu akan merasa seperti terjun dari ketinggian 11.000 meter. Wah, sudah seperti terjun dari ruang angkasa tuh. Sektor perikanan menjadi semakin menguntungkan. Semua ikan yang berenang-renang bisa terlihat dari atas air. Dari jauh pun, perahu bisa mendeteksi sekumpulan ikan lalu menangkapnya. Karena itulah, banyak perusahaan perikanan menjadi lebih kompetitif. Saat 2 kapal menarget tangkapan yang sama, terjadilah konflik. Akibatnya, perairan dibagi menjadi batas-batas. Banyak perusahaan mulai membelinya, sudah seperti beli tanah saja. Nelayan mulai berburu hewan unik. Perusahaan membuat kapal Bathyscaphe mahal untuk memburu tangkapan di bawah laut.